Saya merupakan peserta laksana Kementerian Kesehatan Angkatan 14 di BPBK Cilengsi. Saya merupakan tenaga terampil di instansi RSUP Surabaya. Di sini saya ditempatkan di ruang ICU. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Reposisi Terjadwal dalam Pencegahan Dekubitus melalui Implementasi Sikasi pada Pasien di Ruang ICU RSUP Surabaya. Aktualisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan melalui penerapan inovasi sederhana, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan pasien serta mencegah terjadinya dekubitus pada pasien kritis di ruang ICU. Pasien yang dirawat di ruang ICU memiliki resiko tinggi untuk mengalami dekubitus yang diakibatkan karena yang pertama, imobilisasi, yang kedua, penurunan kesadaran, dan yang ketiga, karena pasien terpasang alat-alat invasif yang mengganggu mobilisasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya dekubitus adalah dengan melakukan reposisi terjadwal setiap 2 jam secara konsisten dan terjadwal. Berdasarkan hasil audit internal pada bulan Februari 2026, kepatuhan pelaksanaan reposisi terjadwal masih rendah yaitu sebesar 30,6%, sedangkan reposisi yang tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi mencapai 69,4%. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko dekubitus, memperpanjang masa rawat pasien, serta mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan di ruang ICU. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan implementasi sikasi, yaitu sistem komunikasi aktif melalui edukasi, sistem ingatan melalui reminder, yaitu alarm, dan hasil pantauan melalui pencatatan pada flowsheet. Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi dan evaluasi SOP reposisi terjadwal bersama dengan mentor serta kepala ruangan. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi SOP kepada seluruh perawat ICU menggunakan media poster baik saat handover shift ataupun demonstrasi secara langsung. Setelah itu, saya membentuk suatu sistem reminder berupa alarm yang berbunyi pada semua komputer di ICU saat waktu reposisi telah tiba. Pada tahapan terakhir, dilakukan penyusunan lembar monitoring sesuai SOP berupa flowsheet ICU. Pada tahapan ini, juga dilakukan supervisi oleh kepala ruangan atau PNSIF untuk memastikan terdokumentasinya reposisi terjadwal pada flowsheet. Saya juga membuat rekapitulasi dan analisis data beserta laporan evaluasi dari inovasi sikasi yang sudah diimplementasikan. Melalui inovasi ini, diharapkan pelaksanaan reposisi menjadi lebih teratur, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipantau oleh antar tenaga kesehatan. Setelah dilakukan sikasi, pada hasil audit bulan Mei 2026, reposisi yang dilakukan tepat waktu meningkat menjadi 72,7%, sedangkan reposisi yang tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi menurun menjadi 27,3%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 42,1% terhadap kepatuhan pelaksanaan reposisi terjadwal. Peningkatan pelaksanaan reposisi terjadwal memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan keperawatan, khususnya dalam upaya pencegahan dekubitus pada pasien kritis. Selain meningkatkan keselamatan pasien, pelaksanaan reposisi yang konsisten juga mendukung terciptanya pelayanan ICU yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pasien safety. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, terdapat penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, diwujudkan melalui upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, accountable, diwujudkan melalui pelaksanaan reposisi dan dokumentasi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur. Yang ketiga, kompeten, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan terkait pencegahan dekubitus. Selanjutnya, harmonis dan kolaboratif, terlihat dari kerjasama antar tenaga kesehatan dalam mendukung implementasi sikasi di ruang ICU. Selanjutnya, loyal dengan menjalankan tugas sesuai standar pelayanan rumah sakit, serta adaptif yang diwujudkan dengan penerapan inovasi sederhana untuk menjawab kebutuhan pelayanan di unit kerja. Aktualisasi ini juga mendukung penerapan manajemen ASN dan smart ASN dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada mutu. Sebelum adanya sikasi, penjadwalan terkait reposisi pasien belum terjadwal dengan baik karena mengingat kondisi ICU yang sangat crowded. Setelah ada sikasi, kami mempermudah perawat untuk penjadwalan reposisi pasien, sehingga kejadian dekubitus di ICU menurun. Melalui kegiatan aktualisasi ini, saya menyadari bahwa peningkatan mutu pelayanan dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Implementasi sikasi memberikan pengalaman berharga bagi saya dalam menerapkan nilai ASN berakhlak. Saya juga belajar bahwa kerja sama tim memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan yang aman, efektif, dan berfokus pada keselamatan pasien. Melalui aktualisasi ini, saya berharap penerapan reposisi terjadwal melalui inovasi sikasi dapat dilaksanakan dan dikembangkan berupaya mencegah dekubitus pada pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.